Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan laporan arus kas untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3 PT Jaya Tama. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dengan metode langsung ya, atau direct method. Nah, ini adalah lembar kerja laporan arus kas atau cash flow report milik PT Jaya Tama per 31 Desember 2021. Dan yang harus kamu ingat, dalam laporan arus kas itu nanti isinya tentang dari mana saja uang kas itu berasal dan untuk apa saja kas itu dipergunakan, ya. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, di sini kita membutuhkan data dari beberapa sumber, ya, yaitu data tentang penerimaan kas dan data tentang pengeluaran kas. Untuk sumber data yang pertama, kita membutuhkan data dari jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Dan untuk yang kedua, kita membutuhkan data dari jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan data dari jurnal kas kecil atau petty cash journal. Dan yang terakhir, kita membutuhkan data dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries kalau misalnya di data penyesuaian tersebut ada data yang terkait dengan cash in bank, ya. Jadi untuk menyusun laporan arus kas kita membutuhkan 4 sumber data ini. Nah, sekarang cara penyusunannya. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini untuk transaksi-transaksi yang terkait dengan operasional perusahaan, ya. Kemudian yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Ini untuk transaksi yang terkait dengan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ini ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ya. Ini berisi tentang transaksi yang terkait dengan sumber pendanaan yang diterima oleh perusahaan, ya. Seperti misalnya perusahaan melakukan pinjaman uang di bank dan sebagainya, ya. Nah, sekarang cara penyusunannya, ya. Yang pertama kita membutuhkan data dari jurnal penerimaan kas, ya. Nah, ini adalah data dari jurnal penerimaan kas, ya. Di sini bisa kita lihat, kita fokus ke dalam kolom cash in bank, ya. Kalau kita lihat di sini PT Jaya Tama menerima uang karena yang pertama adanya pelunasan piutang karyawan, ya. Kemudian ada pelunasan piutang dari toko Armida, Lavender, Marvelo dan Lavender lagi. Jadi cara pengisian ke dalam laporan arus kas ini seperti ini. Kita lihat di sini, yang pertama PT Jaya Tama ini menerima kas karena adanya pelunasan piutang karyawan, ya. Penerimaan piutang karyawan ini termasuk dalam aktivitas operasi, ya. Jadi kita masukkan di sini. Kita buat penerimaan piutang karyawan. Kemudian nilainya di sini ada 1.875.000. Kita tulis di sini. 1.875.000. Ya. Kemudian berikutnya di sini kita lihat lagi di jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Di sini PT Jaya Tama menerima uang dari toko Armida, toko Lavender, toko Marvelo dan toko Lavender lagi. Ya, menerima piutang dari pelanggan, ya, atau customer. Makanya di sini kita buat penerimaan pelanggan, ya, penerimaan dari pelanggan. Nah, penerimaan dari pelanggan ini selain dari pelunasan piutang bisa juga dari penjualan tunai, ya. Jadi untuk nilainya ini kita jumlahkan. Penerimaan dari toko Armida senilai 244.773.375. Kita tambah dengan penerimaan dari toko Lavender 228.112.500, ditambah lagi dengan dari toko Marvelo 203.568.750. Kemudian kita tambahkan lagi dengan yang dari Lavender 274.312.500. Nilainya kita letakkan di sini di penerimaan dari pelanggan. 950.767.125. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini, data dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal sudah kita pindahkan ke dalam laporan arus kas, ya. Nah, berikutnya sekarang kita membutuhkan data dari jurnal pengeluaran kas. Ya, atau cash payment journal. Kita cari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, ini adalah jurnal pengeluaran kas ya atau cash payment journal. Kita fokus ke dalam kolom cash in bank. Nah, ini. Kita fokus ke dalam kolom ini. Ya, sekarang caranya kita lihat di sini. Karena di sini jurnal pengeluaran kas berarti perusahaan mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, nanti kita pencatatan ke dalam laporan arus kas ini kita buat dalam kurung ya, karena di sini kita mengeluarkan uang ya. Jadi caranya kalau kita lihat di sini, yang pertama PT Jaya Tamani mengeluarkan kas ya. Ini karena adanya pembayaran accrued expense. Kita buat di sini ya, dia masuk ke dalam kategori arus kas dari aktivitas operasi. Kita buat pembayaran accrued expense. Nilainya kita tulis ini ya, 31.250.000. Kita tulis di sini nilainya. Tapi ingat dibuat dalam kurung karena pengeluaran kas. Yang artinya mengurangi. Nah, berikutnya di sini kita mengeluarkan kas, deskripsinya ini kita lihat ada PT Andara ya, ada nama supplier. Ya, berarti di sini ada pembayaran kepada supplier atau kepada pemasok ya. Di sini PT Jaya Tama membayar hutang kepada para pemasok ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pembayaran kepada suppliernya itu ada kepada PT Andara, kemudian kepada PT Dirama, ya, kemudian kepada PT Andara lagi. Ada 3 ya, PT Andara, PT Dirama, dan PT Andara lagi. Jadi kita buat di sini pembayaran kepada pemasok atau supplier. Nah, untuk nilainya ini kita jumlahkan. Yang pertama yang PT Andara ada 316.098.750. Kemudian ditambah dengan PT Dirama 294.343.750 dan ditambah lagi dengan PT Andara 270.666.000 ya. Hasilnya kita letakkan di sini. Ingat dibuat dalam kurung. 884.108.500. Ya. Berikutnya di sini ada Bank SMK. Kalau Bank SMK di sini berarti terjadi pembayaran utang jangka panjang. Ya, ada pembayaran angsuran bank. Nah, di sini kita membayar angsuran bank karena kita sudah menerima pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank itu untuk penambahan dana perusahaan, ya. Makanya untuk pembayaran utang kepada bank ini masuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan untuk keterangannya, karena di sini nilainya 13.950.000 jadi 1, rinciannya kita lihat di keterangan others, ya. Bisa kita lihat di sini keterangannya. Untuk rinciannya kita lihat di sini ya. Jadi caranya kita ke arus kas dari aktivitas pendanaan, ya di sini. Nah, yang pertama di sini ada pembayaran angsurannya, ya, yang kita masukkan ke akun Bank Loan. Kita buat di sini. Ada pembayaran angsuran ke Bank Loan, ya. Kemudian nilainya di sini ada 9 juta. Ya, kita letakkan nilainya di sini. Ingat karena pengeluaran kas kita buat dalam kurung. Kemudian yang kedua, kita bayar beban bunganya atau interest expense-nya. Sama karena ini pembayaran bunga karena kita membayar angsuran bank, kita masukkan ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan ini, ya. Interest expense nilainya 4.950.000. Letakkan nilainya di sini. Nah, yang ini sudah selesai ya, berarti yang 13.950.000 sudah kita pindahkan ya.
Berikutnya kita akan memindahkan yang 2.625.000. 2.625.000 ini karena pembayaran electricity water expense ya. Nah, ini masuk kategori arus kas dari aktivitas operasi. Kita ke atas lagi, ke arus kas dari aktivitas operasi. Kita tulis di sini, pembayaran electricity, telepon, and water expense. Nilainya kita lihat di sini, 2.625.000. Ya, jadi pembayaran electricity, telepon, water expense ini nilainya 2.625.000 kita buat dalam kurung. Ya. Berikutnya di sini yang terakhir ada 3.993.750 karena pengisian kembali kas kecil. Karena di sini kita menggunakan metode fluktuasi, ya, maka akan menambah akun petty cash dan akan mengurangi nilai cash in bank. Sementara akun petty cash dan cash in bank itu adalah sama ya, sama-sama kas, sehingga untuk pengisian kembali kas kecil ini tidak perlu kita catat ke dalam laporan arus kas. Ya, kemudian untuk cash payment journal sudah selesai. Ya, berikutnya kita membutuhkan lagi sumber data dari jurnal kas kecil, ya, atau petty cash journal. Kita lihat di sini jurnal kas kecil. Nah, ini adalah petty cash. Kita fokus ke dalam kolom petty cash saja. Kalau kita lihat di sini, pembelian opsi upah ini ada 2 kali, ya. Ada di tanggal 5 dan ada di tanggal 27. Berarti di sini nilainya harus kita jumlahkan terlebih dahulu. 1.218.750 kita jumlahkan dengan 1 juta. Nilainya menjadi 2.218.750. Kemudian berikutnya di sini ada pembayaran advertising expense senilai 625.000. Maka kita buat di sini pembayaran advertising expense dengan nilai 625.000. Berikutnya ada pembayaran maintenance expense dengan nilai 650.000. Maka kita buat di sini pembayaran maintenance expense 650.000. Dan terakhir untuk petty cash, ini ada pembayaran newspaper and tabloid expense senilai 500.000 rupiah. Maka kita buat di sini pembayaran newspaper and tabloid expense 500.000 rupiah. Berikutnya yang terakhir jurnal penyesuaian, ya, datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Kita lihat jurnal penyesuaian, ada tidak data yang terkait dengan cash in bank? Ya, kalau kamu lihat di sini, data yang terkait dengan cash in bank ada di dokumen paling atas, ya. Ada di data paling atas, ini ada akun cash in bank di sini, ya, di sebelah debit senilai 1.341.000. Di sini PT Jatama menerima kas senilai 1.341.000 karena apa? Karena ada pendapatan bunga atau interest revenue senilai 1.401.700 dikurangi dengan bank cak atau beban administrasi banknya senilai 60.700. Maka pencatatan yang akan dilakukan oleh PT Jatama, di sini yang pertama, PT Jatama akan mengeluarkan kas senilai 60.700. Karena apa? Adanya pembayaran bank cak. Ya, kita buat di sini pembayaran bank cak senilai 60.700. Berikutnya di sini PT Jatama akan menerima pendapatan bunga atau interest revenue senilai 1.401.700. Maka kita buat di sini ya, di laporan arus kas ada pendapatan interest revenue senilai 1.401.700. Kalau sudah di sini maka kita jumlahkan ya.
Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Ini kita jumlahkan semua. Ada penerimaan piutang karyawan, ditambah penerimaan dari pelanggan, dikurangi pembayaran accrued expense, dikurangi pembayaran kepada pemasok, dikurangi pembayaran electricity, telepon, and water expense, dikurangi pembelian office supply, dikurangi pembayaran advertising expense, dikurangi pembayaran maintain expense, dikurangi pembayaran newspaper and tabloid expense, dikurangi pembayaran bank cak, dan ditambah dengan penerimaan interest revenue. Sehingga total arus kas dari aktivitas operasi ini nilainya senilai 32.005.875. Berikutnya untuk arus kas dari aktivitas investasi ini kosong ya. Jadi bisa kita delete saja. Berikutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini ada pembayaran angsuran bank loan dan pembayaran interest expense. Sehingga total pengeluaran kas kita ini ada 13.950.000. Kita buat dalam kurung ya. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi ini kita kurangi dengan arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Nilainya ini kita sebut dengan kenaikan bersih kas dan setara kas. Senilai 18.055.875. Kemudian di sini ada kas dan setara kas awal periode. Ini nilainya diperoleh dari penjumlahan akun cash in bank dan petty cash per 1 Desember atau per 30 November 2021 ya. Bisa kita lihat di buku besar. Kita lihat di sini akun cash in bank dan petty cash per 1 Desember. Jadi ada saldo cash in bank senilai 875.721.100. Ini kita jumlahkan dengan saldo petty cash senilai 10 juta rupiah. Itu saldo per 1 Desember. Ya. Nilainya menjadi 885.721.100. Kemudian kalau sudah, ini kenaikan bersih kas dan setara kas. Ini kita tambahkan dengan kas dan setara kas pada awal periode. Nilainya menjadi 903.776.975. Nah, nilainya ini harus sama dengan nilai cash in bank ditambah petty cash yang ada di laporan neraca atau di balance sheet. Ya. Harus sama dengan penjumlahan ini. 893.776.975 ditambah 10 juta. Jadi 903.776.975. Nilainya sama, ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.